Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Bapak Muhammad Nawaludin dengan NIM 210600189 dan saya sendiri Sisilia Agneta dengan NIM 210600065 dari kelas B4 Malam 2021 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pembelajaran mikro mengenai mendemonstrasikan keterampilan dasar menjelaskan. Mari kita langsung ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Menurut Saud tahun 2012, penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan yang pertama, penyampaian sesuatu ide atau pendapat ataupun pemikiran. Kedua, pengorganisasian dalam menyampaikan ide tersebut. Yang ketiga, sistematika penyampaian. Yang keempat, hubungan antara hal terkandung dalam ide itu. Dan yang kelima, upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian ataupun pemahaman pada diri siswa. Guru harus memiliki keterampilan dalam memberikan penjelasan kepada siswanya. Menurut Alma, di tahun 2010, keterampilan tersebut diantaranya adalah keterampilan yang harus dimiliki guru menurut Alma di tahun 2010 yaitu clarity atau kejelasan, yaitu meliputi kejelasan penggunaan bahasa secara fasih atau clarity of language. Nah, yang pertama, dalam hal apa perlu kejelasan? Kesatu, kejelasan tujuan, yaitu tujuan dari pembelajaran yang akan diaplikasikan kepada siswa. Yang kedua, kejelasan proses, yaitu pembawaan pada saat presentasi atau pada saat pemberian materi kepada siswa. Yang ketiga, berhubungan erat dengan pencapaian atau tujuan yang akan dicapai. Di sini ada aspek-aspek kejelasan. Yang pertama adalah pengetahuan atau pengalaman guru tentang subjek. Yang kedua, perencanaan pelajaran. Yang ketiga, membuat hubungan-hubungan yang jelas atau tepat. Yang keempat, menanamkan pemindahan fase. Yang kelima, bahasa yang dimengerti dalam menerangkan atau dalam bertanya. Pilih kata-kata yang tepat, hindari kekaburan bahasa, pahami istilah-istilah yang berasal dari bahasa asing agar tidak salah ucap dan tidak salah menggunakannya. Nah, biasanya kemampuan menganalisa antara yang abstrak dan yang konkret, terus mendefinisikan istilah-istilah baru yang mengartikannya, dan biasanya juga harus dihindari kekaburan dalam pembicaraan atau kata-kata agar kejelasan dalam menyatakan sesuatu ide secara eksplisit. Contohnya, hindari kebiasaan verbal yang mengganggu perhatian siswa, yaitu apa itu, apa namanya, nah itu juga harus dihindari. Selanjutnya ada menggunakan contoh-contoh dan ilustrasi. Ilustrasi merupakan penggambaran dari ide yang telah disampaikan. Contoh diberikan untuk mengkonkretkan ilustrasi yang diberikan. Untuk itu perlu diperhatikan. Yang pertama, kesederhanaan, kejelasan dan konkret, selaras dengan tingkat pengalaman siswa, dan yang terakhir kalau mungkin faktual atau berdasarkan kenyataan dan aktual yang benar-benar terjadi.
Nah, biasanya untuk ilustrasi ini merupakan fungsinya untuk memperjelas ide sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang kabur. Atau juga contoh ini diberikan untuk fungsi yang menghindari terjadinya verbalisme. Selanjutnya ada alasan menggunakan contoh-contoh. Sebagian besar isi pelajaran tidak melibatkan siswa ataupun guru dalam situasi nyata, jadi bersifat abstrak. Sebagian besar terdiri dari kata ataupun konsep yang membuat kata-kata yang mati menjadi hidup. Nah, yang kedua ada prinsip penggunaan. Untuk sebuah prinsip penggunaan ini untuk memperjelas atau membuat konkret objek beserta kejadian sehari-hari yang disesuaikan dengan luas pengalaman siswa. Yang ketiga ada bentuk penggunaan. Bentuk penggunaan ini untuk diagram atau gambar beserta model ataupun demonstrasi dalam situasi nyata yang biasanya dibuat untuk membuat sebuah kombinasi ataupun variasi. Nah, dan yang terakhir ada pola penggunaan. Untuk sebuah pola penggunaan ini biasanya yang diambil ada induktif maupun deduktif. Contohnya untuk induktif adalah ilustrasi ataupun konsep yang generalisasi. Nah, sedangkan untuk deduktif ini hanya berkaitan dengan konsep ataupun generalisasi. Jadi pola penggunaan ini membuat kombinasi 1 dan 2 tergantung kepada induktif ataupun deduktif. Ketiga yaitu empasis atau penekanan. Pemberian tekanan dilakukan agar hal-hal yang dianggap penting dari ide yang telah disampaikan lebih mendapat perhatian siswa. Empasis dilakukan dalam bentuk penggunaan variasi, diantaranya suara, yaitu nada, volume ataupun tonnya, isyarat atau simbol dan gerakan, serta penggunaan media atau sumber pengajaran. Penegasan atau pengarahan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pengulangan atau repetition. Mengarahkan perhatian siswa kepada hal yang inti atau utama atau penting dan memisahkannya dari hal-hal yang tidak atau kurang penting. Untuk contoh empasis atau penekanan itu sendiri, yang pertama adalah penggunaan suara. Yang kedua, kombinasi antara rileks dan menyenangkan bersamaan dengan penuh energi atau antusias. Jadi, nantinya kita pada saat menjelaskan kepada anak itu secara rileks, tidak terburu-buru ataupun tidak terlalu cepat, tetapi bisa membuat anak menjadi semangat dalam belajar. Yang ketiga adalah penggunaan media, dengar, dan pandang, supaya nantinya anak tidak jenuh dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang keempat, ada teknik verbal. Di antaranya, summary atau ulangi. Lalu yang kedua, menguatkan jawaban siswa pada saat ketika siswa memberikan pendapat ataupun pada saat siswa memberikan jawaban. Kita sebagai guru juga harus menguatkan jawaban dari siswa agar siswa lebih paham dan lebih mengerti apa yang akan disampaikan atau penjelasan dari materi yang telah ada. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata antara, tetapi, oleh karena itu. Keempat, organization. Yang pertama yaitu bahan yang akan dijelaskan harus diorganisasi sedemikian rupa sehingga sistematikanya mudah diikuti. Jadi, kita harus menyiapkan materi secara bertahap tapi juga jelas
supaya pada saat nantinya akan dijelaskan kepada siswa, siswa dapat memahami apa yang akan kita jelaskan nantinya. Yang kedua, atur penggunaan waktu, jangan pada permulaan pelajaran terlalu lambat, melantur ke sana sini, dan pada saat akhir jam pelajaran seperti terkesan terburu-buru menyelesaikan bahan pelajaran. Untuk waktu sendiri kita harus bisa mengaturnya. Jadi pada saat tahap awal, kita juga jangan terlalu terburu-buru, seolah tergesa-gesa ingin mengejar waktu. Tetapi kita juga harus merancang semuanya dengan baik sesuai dengan bahan yang telah disiapkan. Untuk selanjutnya ada feedback atau umpan balik. Tujuan dari feedback ini adalah sebagai evaluasi sederhana atau menghindari aktivitas monolog guru dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pemahaman ataupun pengertian mereka. Juga menampakkan keraguan-raguan atau kebingungan mereka, menanamkan minat, dan juga menampakkan sikap mereka. Nah, dengan cara diberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Kadang-kadang ada guru yang takut dengan pertanyaan siswa. Nah, karena kemungkinan guru tidak tahu jawabannya, pada zaman komunikasi modern sekarang ini besar kemungkinan murid lebih tahu daripada guru dan beberapa hal. Oleh sebab itu, maka guru tidak perlu merasa takut apabila tidak dapat menjawab. Jadi, untuk sebuah feedback ini sangat besar berpengaruh gitu untuk menciptakan situasi baru dan juga menumbuhkan minat belajar. Atau bisa juga ini untuk mengkaji pemahaman siswa dan mengendalikan sikap dan perilaku siswa gitu. Dan selanjutnya ada tujuan keterampilan menjelaskan. Menurut Sadudin Saifuddin 2012, tujuan utama keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama membimbing murid memahami materi yang dipelajari dan melibatkan murid untuk berpikir untuk memecahkan masalah, beserta untuk memberikan balikan pada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman dari mereka. Nah, setelah tujuan keterampilan menjelaskan, sekarang ada komponen keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan. Komponen-komponen tersebut diantaranya ada komponen merencanakan dan penyajian suatu penjelasan. Komponen merencanakan adalah penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan menerima pesan. Isi pesan atau materi. Isi pesan ini biasanya meliputi analisis masalah secara keseluruhan dalam hal mengidentifikasi unsur-unsur apa yang akan dihubungkan dalam penjelasan tersebut, atau juga penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan. Yang kedua ada penerima pesan. Untuk penerima pesan, biasanya perlu direncanakan suatu penjelasan harus bertimbangkan penerima pesan. Penjelasan yang disampaikan sangat tergantung pada kesiapan anak yang akan mendengarkannya. Nah, yang terakhir ada komponen penyajian. Komponen penyajian ini suatu penjelasan yang dapat ditingkatkan hasilnya untuk memperhatikan beberapa hal gitu. Kedua, komponen penyajian.
Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari pengucapan istilah-istilah lain yang tidak dapat dimengerti oleh siswa. Kedua, penggunaan contoh ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan, sebaiknya menggunakan contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pemberian tekanan. Nah, dalam pemberian penjelasan, guru harus mengarahkan perhatian siswa agar nantinya terpusat pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak penting. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat secara lisan. Contohnya seperti yang terpenting, perhatikan baik-baik konsep ini, atau perhatikan yang ini sepertinya agak sulit. Lalu yang keempat, terakhir, penggunaan balikan. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahamannya, keraguannya, atau ketidakmengertiannya ketika penjelasan itu diberikan. Berdasarkan balikan itu, guru perlu melakukan penyesuaian dalam penyajiannya, misalnya kecepatannya, memberi contoh tambahan, atau mengulangi kembali hal-hal yang penting. Selanjutnya, prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Adapun prinsip-prinsip menurut Saud di tahun 2012 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, ataupun di akhir jam pelajaran, tergantung kepada keperluannya. Penjelasan itu dapat juga diselingi dengan tujuan pembelajaran. Kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang ada. Ketiga, guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa ataupun yang direncanakan oleh guru sebelumnya. Keempat, materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. Berikutnya adalah tahapan-tahapan dalam keterampilan menjelaskan. Menurut Saputri di tahun 2014, terdapat 5 tahap dalam keterampilan menjelaskan, yaitu pertama, menyampaikan informasi. Secara sederhana, penyampaian informasi adalah memberitahu. Dalam konteks pembelajaran, penyampaian informasi adalah memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian dasar tentang materi pembelajaran. Kedua, menerangkan. Pada tahap ini, guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum dikenal oleh peserta didik. Ketiga, menjelaskan. Langkah inti adalah penjelasan. Penjelasan yang dimaksudkan untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Pola penjelasan ini berupaya membuktikan hubungan antara dua hal atau lebih yang saling mempengaruhi, bahkan menunjukkan sebab akibat. Yang keempat, pemberian contoh. Untuk menyampaikan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan, berilah contoh konkret secara nyata atau real. Dan yang terakhir, yaitu latihan. Langkah terakhir di dalam penjelasan adalah latihan. Latihan peserta didik dengan mencari hubungan sebab akibat pada fenomena atau peristiwa yang lain. Sekarang ada kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan. Kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan menurut Saputri 2014 diantaranya adalah lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Dan juga lebih mudah dalam memancing, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Dan juga mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. Nah, dan juga ada kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan ini biasanya untuk mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide
atau juga merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenalkan materi, dan juga dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang sedang disampaikan, dan guru menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam lagi. Nah, setelah kelebihan, sekarang ada kelemahan, yaitu kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan. Kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan menurut Seputri 2014 diantaranya adalah bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, maka peserta didik cenderung menjadi karakteristik yang auditif atau hanya mendengar, dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Dan apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka perjalanan akan terkesan membosankan. Dan juga bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Nah, untuk sebuah kelemahan ini yang biasanya terjadi terhadap siswa itu, siswa akan cepat merasa bosan. Jadi siswa tidak fokus terhadap materi ataupun pembelajaran karena mereka telah merasa bosan yang benar-benar bosan gitu. Jadi beberapa kelemahan ini memang sering terjadi, tapi yang paling sering terjadi itu adalah membuat siswa yang pasif dan juga sangat membuat seorang siswa itu membosankan sekali gitu bagi siswa itu tersendiri. Nah, kesimpulannya adalah keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis. Keterampilan menjelaskan memiliki tujuan diantaranya untuk membimbing murid memahami materi yang dipelajari, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran, serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Komponen keterampilan menjelaskan ada dua, yaitu komponen perencanaan dan penyajian. Tahapan-tahapan dalam keterampilan menjelaskan ada menyampaikan informasi, menerangkan, menjelaskan, pemberian contoh, dan latihan. Sedangkan menurut saya, ataupun yang sering saya lakukan untuk mengetahui bahwa siswa telah memahami dengan apa yang telah disampaikan ataupun materi yang dipelajarinya, cara untuk mengetahui siswa telah memahami atau mengerti dengan materi yang sedang dipelajarinya, maka saya biasanya melakukan evaluasi lagi ataupun memberikan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Jadi ada dua tahapan yang biasanya saya berikan. Yang pertama, setelah selesai pembelajaran, maka saya akan mengevaluasinya dengan cara memberikan beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Nah, yang kedua, ketika memulai lagi pembelajaran baru, maka saya akan mengevaluasinya dengan bertanya terhadap materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya gitu. Sekian materi yang telah dijelaskan dan disampaikan oleh kelompok kami, yaitu mengenai mendemonstrasikan keterampilan dasar menjelaskan. Semoga materi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.